Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ratna Dwi Maksum sebagai salah satu staf pengajar pada program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Gorontalo dengan bidang keilmuan ilmu arsitektur. Selain aktivitas sebagai staf pengajar, saya juga diamanatkan sebagai ketua program studi arsitektur mulai tahun 2023 hingga tahun 2027. Video ini ditujukan guna melengkapi salah satu persyaratan PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen tahun 2025 khususnya pada bidang pengajaran. Beberapa mata kuliah yang saya ampu diantaranya estetika bentuk, studio perancangan landscape, CAD arsitektur, desain furniture, perancangan arsitektur 1 hingga perancangan arsitektur 3, aplikasi komputer grafis 1, dan perancangan ruang dalam serta studio tata bangunan dan kawasan. Pagi ini saya akan menjelaskan satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu ilustrasi dan sketsa arsitektur yang merupakan mata kuliah wajib pada semester 1 dengan bobot 2 SKS dan dilakukan secara tatap muka di ruang kelas yang terdiri dari 25% teori untuk penyampaian materi dan diskusi kelas melalui kuliah tatap muka yang memberikan pemahaman dasar tentang konsep, teknik, dan prinsip ilustrasi gambar sketsa arsitektur. Kemudian 50% praktik studio desain, di mana mahasiswa praktik secara langsung berlatih sketsa menggambar objek arsitektur. Dan 20% adalah tugas sketsa yang dikerjakan di luar jam kuliah. Evaluasi dilakukan 2 kali dalam 1 semester, yaitu pada pertemuan ke-8 yaitu mid semester dari tugas rangkuman teori dan praktik dari pertemuan 1 hingga ke-7 dan evaluasi akhir semester di pertemuan ke-16 melalui hasil karya desain mahasiswa. Dalam evaluasi, mahasiswa mendapatkan umpan balik dari dosen pengampu untuk meningkatkan keterampilan sketsanya. Pembagian bobot pada mata kuliah ilustrasi dan sketsa arsitektur lebih pada fokus aktivitas praktik secara mandiri oleh mahasiswa, yang menjadi aspek penting dalam penugasan keterampilan ilustrasi gambar, karena mata kuliah ini menjadi pondasi awal bagi mahasiswa arsitektur untuk mengasah kemampuan perancangan desain kreatif. Sebelum kita beralih pada video pembelajaran perkuliahan tatap muka dengan mahasiswa secara langsung, di sini saya akan memaparkan deskripsi mata kuliah ilustrasi dan sketsa arsitektur yang merupakan upaya memperkenalkan prinsip dasar menggambar bentuk seperti titik, garis, bidang, dan ruang, serta belajar bentuk seperti komposisi, proporsi, dan skala dengan menggunakan media pensil, tinta, dan cat warna. Kemudian memperkenalkan teknik dasar menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi melalui gambar proyeksi, 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan juga 3 titik hilang. Dalam kuliah ini, mahasiswa belajar untuk memahami dan menguasai kaidah dalam teknik pewarnaan, membuat efek tekstur pada gambar, serta membuat efek pembayangan dengan media gambar kertas A3. Capaian pembelajaran mata kuliah ilustrasi dan sketsa arsitektur diharapkan mahasiswa mampu memahami pengertian menggambar dalam arsitektur, fungsi, jenis, dan media gambar termasuk teknik presentasi. Diharapkan juga mahasiswa mampu menggambar teknik dasar sketsa melalui teknik gambar pembayangan, gambar tipografi huruf dan angka, dan teknik gambar proyeksi arsitektur. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu menggambar elemen pendukung dalam gambar arsitektur seperti gambar manusia,
dengan berbagai pose serta dimensi yang berbeda, seperti furniture, kendaraan, vegetasi, menggambar denah, rumah sederhana, serta menggambar tampak rumah dengan 4 sisi yang berbeda. Untuk membantu mempermudah komunikasi dengan mahasiswa, saya memanfaatkan teknologi WhatsApp Group karena mudah digunakan dan dioperasikan, serta dapat memanfaatkan untuk mengirim materi perkuliahan maupun koreksi tugas mahasiswa serta diskusi tugas. Selanjutnya, video pembelajaran perkuliahan di ruang kelas akan fokus pada perkuliahan minggu keempat dengan materi menggambar teknik dasar sketsa melalui 4 titik teknik gambar pembayangan, yaitu teknik arsir, hatching, cross hatching, blending, dan stapling. Melalui metode pembelajaran delivery, interaction, and assessment, bentuk dan kriteria penilaian mata kuliah dapat memahami dan mampu menggambar teknik dasar sketsa, terutama teknik gambar pembayangan. Demikian paparan video terkait deskripsi pribadi saya yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran. Selamat menyaksikan video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Ilustrasi dan arsitektur. Oke, bagaimana kabar hari ini? Baik. Ruangannya dingin, nyaman? Nyaman. Oke. Nyaman tidak? Yang bagian depan maju sedikit, nah, agak sempit. Ayo. Nah, oke, silakan. Sebelum mulai mata kuliah hari ini, di pertemuan kita keempat, kita berdoa dulu ya, biar lancar. Oke? Bisa minta tolong ketua kelas? Nadit, silakan dimulai untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Oke, kita cek dulu absensi hari ini ya. Aditya? Hadir, Bu. Hadir, ketua kelas hadir. Ningka? Hadir. Cahlan? Hadir. Yuliana? Hadir. Arif? Hadir. Ahmad? Hadir. Agung? Hadir, Bu. Melan? Ardelia? Alfemas? Hadir. Yasir? Hadir. Adita Biu? Hadir. Lutfia? Hadir. Tony? Hadir. Nabila? Tegar? Ama? Akbar? Izin. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk, kita review dulu ya pertemuan untuk minggu kemarin di pertemuan ketiga. Kira-kira materinya ada yang masih ingat? Apa? Unsur dasar desain gambar arsitektur. Unsur dasar desain gambar arsitektur. Oke, ada yang masih ingat nggak? Kira-kira unsur dasarnya? Titik. Titik, Garis. garis,
Bidang. Kemudian terakhir Ruang. ingat ya, titik, garis, bidang, dan Ruang. kemudian untuk yang pertemuan keempat kita masuk di teknik dasar sketsa. Nah, kira-kira kalau misalnya dari gambar ini apa yang kalian bisa simpulkan misalnya? Apa pengaruhnya kalau kalian menggambar? Kalian kan sering menggambar tuh. Kemudian apa sih fungsinya teknik arsir itu? Fungsinya buat apa? Ayo. Bayangan, betul. Pembayangan. Jadi teknik pembayangan. Sebuah benda itu akan ada bayangan jika kena cahaya atau sinar. Terserah dia sinar matahari, sinar lampu, teknik pembayangan. Nah, kemudian kalau kalian lihat ya, teknik dasar arsitektur itu, kemudian untuk yang arsir, kalau kalian lihat ada namanya misalnya arah cahaya. Contoh yang ini ya, arah cahaya. Ada bagian yang dia itu terang karena langsung tersorot kena cahaya. Ada bagian yang dia kelihatannya agak buram-buram. Nah, kemudian ada yang bagian terkena cahaya full gelap. Ini berbeda. Transisi, ada yang transisi juga. Nah, kemudian kalau kalian contoh, misalnya gini, bagian yang kena cahaya kelihatannya terang sekali. Kemudian yang bagian yang lain gelap. Seperti itu. Kemudian contoh yang ini, tadi saya jelaskan yang arsir. Arsir itu apa? Arsir adalah pengulangan garis untuk mengisi bidang. Arsir adalah pengulangan garis untuk mengisi bidang ruang, sehingga arsir memberikan kesan kepadatan atau volume dalam gambar. Betul. Jadi arsir itu pengulangan garis. Jadi kalau kalian gambar teknik sketsa, arsir itu hubungannya dengan garis. Nah, garis yang seperti apa nanti kita bahas di sini. Kemudian arah cahaya. Yang tadi saya bilang menentukan mana yang paling terang, paling gelap. Kemudian ada bagian transisi, bagian antara cahaya dan gelap. Nah, kemudian, ini ilustrasinya. Yang contoh yang di sini adalah yang benda-benda yang misalnya ada kubus, bola, ada tabung atau silinder ya. Nah, jadi kalian bisa lihat, oh misalnya kalau dia kena cahaya, kemudian ada bagian-bagian yang berbeda untuk pembayangannya. Next, nah contohnya ini lebih kelihatan ya. Yang terang, kemudian ada yang bagian yang lebih gelap. Kemudian teknik arsir itu ada empat. Apa? Bisa dilihat? Hatching, blending, cross hatching, dengan piping. Dari gambar ini, kira-kira kalian tahu nggak bedanya apa? Kalau hatching bagaimana? Hatching dia pengasiran dengan satu arah, Bu. Pengasiran yang satu arah. Kemudian yang blending Itu dari tebal tipisnya garis. Nah, kemudian yang cross hatching itu dua arah, Bu. Atau dua arah arsirnya. Oke. Kemudian yang cycling titik-titik. titik-titik. Kita lihat dulu video ini ya. Perhatikan dulu videonya. Ini beda ya, ada yang gini, nanti yang kita pelajari yang khusus 4 teknik arsir. Oke. Nah, ini fungsinya untuk arsir pembayangan. Yang tadi kalian sudah bilang itu misalnya untuk apa?
memberikan karakter tekstur, kemudian volume. Nah, kemudian ada yang ketiga kedalaman gambar, kemudian bidang kosong, kemudian yang kelima oke, sip. Kemudian nah ini contoh untuk yang beda-beda ya. Jadi banyak ini contohnya yang bentuk bulat ya atau bulat, kemudian ada gambar sumber cahayanya. Sumber cahayanya itu dikasih di tengah. Contoh. Jadi kalian bisa bayangkan misalnya bayangannya itu ya sesuai dengan cahayanya, jatuhnya. Kemudian, nah ini tadi kan ada 4. Sekarang kita masuk ke teknik arsir yang hatching. Hatching itu biasanya dia searah kan, garisnya searah. Kemudian dia bisa menciptakan efek bayangan, kedalaman tekstur tadi sama termasuk di permukaan. Ketebalannya ya pengaruh pada ketebalan dan kerapatan garisnya sesuai dengan efek yang mau diinginkan kalian kalau kasih gambar. Kemudian ini contoh untuk yang hatching. Jadi begini, kalau untuk yang hatching itu itu kalau misalnya kalian gambar. Contoh ya, misalnya kalian gambar misalnya ini namanya apa? Bidang. Karena dia belum ada volume. Kalau kalian bisa misalnya gambar begini, lalu mungkin karena 3 dimensinya kelihatan kan? Ya. Kalau misalnya arah cahayanya dari sini misalnya ini arah cahayanya. Nah, kalau misalnya dia hatching, dia kan satu arah. Kalau misalnya contohnya dari sini terserah. Jadi kalau kalian sketsa itu tidak patokan garisnya itu misalnya harus dari kanan atau dari kiri, dari atas atau dari bawah, tidak. Sesuai kenyamanan tangan kalian ya. Kalian mau pakai sebelah mana, putar-putar kertas juga tidak apa-apa. Bebas. Contoh misalnya yang dari sini misalnya. Saya sukanya dari sini. Ini yang dibilang hatching. Dia searah. Jadi bukan gini ya, gambarnya itu kaca dengan gambar. Nah, tapi tetap dia satu arah. Oke? Kalau yang untuk tayangan yang di bawah. Nah, contoh yang ini ya, tidak ada garis yang berseberangan, Pak. Semuanya satu arah. Contoh, misal yang ini, lihat, yang bagian dia yang lebih gelap, dia diarsir lebih rapat, lebih rapat, ya kan? Nah, seperti yang ini, misalnya karena kurang cahaya, jadi dia lebih gelap, dia lebih rapat garisnya. Contoh lain yang ini, kalau ini tetap yang ini ya, yang biasa yang hatching. Jadi bisa pakai teknik terserah nanti kalau kalian gambar, bisa pakai teknik pensil atau tinta, boleh, atau yang juga bercat atau yang tinta warna, boleh. Tergantung nanti selera kalian seperti apa. Nah, ini jangan lupa ya, garisnya searah, terserah biar kalian nyamannya di mana garisnya. Oke? Kemudian kita lanjut ke bagian teknik kedua, ada cross hatching. Kalau cross berarti menyilang garisnya. Jadi kalau tadi hanya garis satu, sekarang menyilang. Jadi saling berbalas. Oke? Nah, ini contohnya, ini ada yang ke sana, ada yang ke sana. Cross, saling bersilangan. Oke? Contoh yang ini. Cross hatching ini sebenarnya variasi dari teknik hatching. Variasinya dari hatching. Jadi dia cuma ditambah pengulangannya atau pengawalan. Nah, ini yang teknik ketiga. Apa? Stapling itu lebih tentara ya, paling kelihatan dia karena dia pakai teknik titik-titik. Jadi kalau pakai teknik titik-titik biasanya dia di
yang lebih rapat, titiknya berarti dia area yang lebih gelap. Betul. Nah ini untuk menciptakan efek bayangan karakter sama kedalaman. Ini contoh yang berbeda bentuk. Ada yang silinder, ada yang kubus, bola, ada yang kecut. Oh, sama sebenarnya. Contoh kalau misalnya kalian buat ini, misalnya untuk sketsa di bagian-bagian tertentu yang dia lebih gelap, titik-titiknya lebih rapat, seperti itu. Nanti kalau kita praktek, kalian bisa pakai misalnya tinta, spidol, hitam, itu lebih cepat. Kalau kalian pakai pensil lama kan? Nah, jadi pakai spidol. Contoh lain yang ini, full titik-titik. Paham ya? Oke. Kemudian ini contoh yang lain. Kalian bisa lihat di sini. Tekniknya sebenarnya kuncinya cuma menambah atau mengurangi jumlah titiknya untuk yang menciptakan volume atau kedalaman dari gambar. Yang keempat ada teknik blending. Nah, teknik blending ini biasanya menciptakan apa? Antara warna dan nilai tona. Jadi ada efek gradasi. Biasanya teknik yang pakai teknik blending ini gambarnya lebih realistis, lebih halus. Oke, ini contoh yang pakai bola. Kalian bisa lihat yang lebih realistis itu yang ini kan? Yang blending. Lanjut kita contoh yang lain yang blending yang ini. Ini pakai pensil ya. Pakai pensil. Jadi kalau kalian bisa pakai pensil 2B boleh. Contoh lain yang ini lebih dapat realistisnya kan daripada tadi yang 3 teknik sebelumnya. Lebih halus. Biasanya Alfemas pakai apa? Teknik apa? Untuk Alfemas suka sketsa kan? Jadi pakai teknik apa? Pakai teknik yang mana? Tadi kan ada 4. Pakai blending. Kenapa? Alasannya pakai blending kenapa? Lebih realistis. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Nah, efek blending ini atau teknik blending ini biasanya menciptakan gradasinya itu lebih halus. Gelap terangnya itu lebih kelihatan. Ya. Lanjut kesimpulan hari ini ya. Kira-kira dari materi tadi yang sudah kita pelajari hari ini, apa pengertian arsir? Arsir adalah pengulangan garis untuk mengisi bidang atau ruang sehingga arsir memberikan kesan kepadatan atau volume ruang. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian yang lainnya berapa teknik yang kita pelajari untuk akhir hari ini? Oke, Asal Ada 4 ibu. sebutkan. Yang pertama itu ada hatching, cross hatching, styling sama blending. Oke, terima kasih. Kira-kira apa perbedaan dari keempat teknik tadi? Siapa yang bisa jawab? Perbedaannya apa tadi? Kalau yang hatching, dia tekniknya Satu garis. satu garis, satu searah. Kalau cross hatching, Ya arahnya berlawanan. berlawanan. Kalau blending, Dia tebal tipisnya garis bu. ya. Kalau styling, Titik-titik. titik-titik. Oke. Nah, untuk minggu depan saya ada tugas untuk kalian. Tugasnya digambar di kertas A3 ya. Kalian tahu A3 kan? A3. Kemudian silakan menggambar 4 objek yang berbeda. Masing-masing ini kalian gambar dengan 4 teknik tadi. Hatching, cross hatching, blending dengan styling berbeda. Arah cahayanya bebas. Silakan kalian kreasikan. Nah, ketentuannya dari kertas A3 ini batas garisnya keliling itu 1 cm ya. Jadi kalau misalnya kalian ini ada kertas A3, ingat tidak
hatching, cross hatching, kemudian stapling sama blending. Paham? Kemudian minggu depan setelah kita asistensi untuk tugas kalian, kita masuk ke teknik tipografi huruf dan angka. Jadi nanti berbeda ya, ada huruf dulu, kemudian selanjutnya ada angka. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Silakan Nadif. Bu sampai tanya soal tugas yang tadi Bu. Tugasnya tadi itu Bu, apa tadi Bu? Dia boleh ambil objek apa saja kan Bu? Ya, boleh. Misalnya kalau ambil rumah atau tanaman itu bisa? Bisa. Jadi silakan, ini kan objeknya bebas kan? 4 objek yang berbeda tapi dengan teknik arsir masing-masing. Silakan, kalian bebas tentukan, misalnya kubus kalian mau pakai teknik blending, atau misalnya bulat kalian mau pakai teknik stapling boleh. Oke? Sudah? Terima kasih atas pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.